Menghilanglah dari kehidupanku, enyahlah dari hati yang terhancur. Kehadiran sosokmu kan menyiksaku. Akan di sini ku menyendiri. Udah aja. Udah aja. Oke, gitu aja. Poin-poinnya udah inget kan ya? Sorry ya kalau pales. Yuk. Dan aku bukan penyanyi. Dan dia Bukan pangeran. Oke, teman-teman, balik lagi di Tanpa Naskah. balik Tempat lagi. apa? Channelnya orang apa? Channelnya orang gabut tapi produktif. Itu dia. Itu slogan yang selalu kita pakai. Iya, tapi suka lupa di depannya. Betul. Tapi itu tuh sebenarnya menggambarkan diri kita juga sih. Nah, dan identitas podcast ini sendiri. Betul. Gitu. Itu dia. Mantap. Jadi pembahasan kita kali malam ini adalah dikhianati teman sendiri, identitas disalahgunakan untuk pinjol. Jadi gini ya, Mulai dari mana? malah lebih pengen ke bercerita aja sih sharing. Masalahnya ini tuh kejadian yang benar-benar nyata, dimana beberapa tahun silam ke belakang. udah silam ke belakang gitu. Terus? Enggak lah, ini beberapa tahun silam lah. Oh iya. Jadi si apa namanya tuh kejadiannya itu waktu pas aku masih di Pulau Seberang. Oke. Pulau yang tidak ada pajak. Udah itu aja. Gimana Pokoknya pajak? enak lah itu, ibaratnya mah kayak ini apa? Ibaratnya itu kayak ini. miniaturnya Dubai. Serius? Dubai mungkin ya. Jadi kurang lebih di Dubai itu hampir sama juga. Jadi tidak bebas pajak dan karena yang memang ya gimana yang di sono isinya sultan minyak semua. Oke, lanjut. Kita mulai. Jadi kalau menurutku itu waktu pas apa ya, daerah tempat aku sebut saja lah, Batam. Capek banget nyamarinnya itu capek. Dari tadi Tapi tuh itu termasuk ini ya, wilayah yang menurutku itu kehidupan kesekianku. maksudnya gimana? Dalam Jadi, arti gimana dalam nih? arti bukan hanya Bandung aja sih. Oh, Wilayah yang aku sayangi dan cintai. karena memang itu bukti dan apa ya? Experience-mu ya. Betul. Dan di sana juga aku belajar pertama kali survive di ibaratnya itu di wilayah orang lain. Mana apa jauh kan gitu ya. Iya udah ini merantaunya tuh bukan beda kota doang. Beda pulau ngerantaunya dan ya memang pertama kali juga ya kamu ya ke sana tuh jauh ya. banget gitu. Tapi benar. Kamu di sana berapa lama ya? 3 tahun. 3 tahun. Bayangin teman-teman. Survive di sana. Zaman COVID. Nah, di sana itu banyak perusahaan-perusahaan yang memutihkan karyawannya. Dan dari situ juga tragedi itu bermula ya. Betul sekali. Oke, mungkin langsung aja ini ya. Ini Kita langsung aja gitu. monggo. Ya. Bagaimana ini kisah-kisah suka dan dukanya di sana? Monggo Pare. Buk Pare. Ini Pak. Maksudnya kalau ceritanya yang berkaitan dengan malam ini ya, kayaknya nggak ada sukanya deh. Duka semua. Iya, duka semua memang. Tapi ini juga ya kalau kalian apa ya mungkin ini soal ini kan ada pengkhianatan dan penyalahgunaan identitas seseorang. Nah, mungkin kalian pengen lebih dalam lagi sebuah pengkhianatan bisa dicek di episode sebelumnya. Iya, jadi mungkin di sini bisa. cuma sekilas doang karena ya memang yang mau kita apa ya kita utamakan nih Kita utamakan pinjolnya. Itu mungkin dikit dulu pengkhianatannya di mana dan masuk ke topik utama. Monggo. By the way, kamu punya cerita juga nggak masalah kali ini? Pengkhianatannya udah kemarin tuh mana? Kalau Ya, ini pokoknya yang berhubungan sama inilah. alhamdulillahnya enggak. Enggak ya? Serius sumpah. Ini maksudnya bukan karena oh ya kebetulan enggak, ini karena memang
Ya alhamdulillahnya aku nggak pernah. Ya jangan deh, pokoknya mah jangan. Gak enak. Gak enak makan, gak enak tidur, Hidup kagak tenang. gak Ya. enak kentut. Iya, no. Kentut aja sampai kagak bisa. Kagak. Mungkin kentut apa? Palas gitu ya. Kentutnya palas anjir. Oke, langsung aja lah, Pare. Monggo. Pare. Sorry. Pak Cep, sorry. Tok, bangsat. Monggo, Pak Cep, monggo, silakan. Dia kan lagi holiday sama istrinya. Oh iya, lagi holiday. Betul sekali. Iya. Jadi udah kita jangan ganggu dia. Ini apa? Jangan ganggu dia. Q time. Q time-nya. Ya, jangan ganggu Q time-nya. Bapak-bapak itu tadi Ya, ya. pokoknya mah kita fokus dulu nih sama host yang kedua ini. Yo, ini Kita mulai ya ceritanya ya. Oke. Bermulanya itu waktu pas dulu ini dibilang apa ya, merantau. Jadi kerja di pulau orang lain selama 3 tahun, dan selama di 3 tahun itu tuh ada di masa-masa dimana pengalaman yang menurutku itu pengalaman pertama kali, dan aku tuh nggak mau buat ngulangin lagi gitu. Trauma lah gitu. Ya karena terlalu pahit juga ya. Pahit banget. Jadi apa sih namanya tuh, dimana ini tuh sebenarnya belum nyampe ke, menurutku ya ini belum nyampe ke levelan sahabat sih. Masih di levelan temen lah gitu. Karena terus terang kalau apa sih, temen yang jadi sahabat itu menurutku itu punya requirement tersendiri, ada persyaratannya sendiri, dan pasti ada prosesnya juga ya, gitu dan kan. menurutku ya kalau misalkan cuman berteman setahun 2 tahun, menurutku itu belum bisa dikatain sahabat. Ya karena ya memang semua tuh ada progresnya juga, dan maksudnya apa ya, sahabat tuh kan iya bener kayak tadi Cepi, ada requirement sama apa ya, ini tergantung chemistry juga. Nah, sahabat tuh gitu. Itu dia salah satunya. Ini teman lah gitu, bisa dibilang teman selewat, tapi dia ini karena emang satu shift ini kan, jadi kita sering ketemu di beberapa acara ya, entah itu di luar tempat kerja juga, karena emang tempat apa ya, tempat tinggal aku sama dia ini nggak terlalu jauh juga. Oh jadi itu ya memang teman yang baru ketemu ya pas kamu di Batam itu? Iya, jadi dia itu memang satu tempat kerja. Kita sebut aja si M, inisialnya M. Biasa sih ya, anak-anak teman-teman apa sahabat-sahabatku di sana tuh manggil dia tuh Minus. Si Minus. Karena kenapa? Hal apa kenapa bisa disebut Minus? Ya bisa jadi minus akhlaknya, minus ini. Tapi memang rata-rata ya yang suka pinjol tuh gitu, minus semuanya. Rekening minus, dompet minus, otaknya minus, semuanya minus. Iya, nggak bukan mata doang yang minus. Nah, terus ya, jadi apa sih si orang ini tuh iya dipanggilnya Minus sama teman-teman. Aku juga nggak tahu ya gitu kenapa teman-teman manggil dia Minus, tapi menurutku itu panggilan yang cocok juga sih buat dia. Iya itu tadi karena yang minus segalanya. Jadi berawal dari sebuah acara. Acaranya itu lebih ke ini ya, ke pengajian sih sebenarnya. Pengajian awalnya ada pengajian di luar ya, apa sih nama itu ya, di sela-sela kesibukan dalam bekerja, biasanya pas pulangnya itu biasanya seminggu sekali ada pengajian gitu, rutin lah. Terus dia ini tuh karena emang deket ya rumahnya dulu sama tempat tinggalku dulu kan. Sorry, kamu di sana tuh ngontrak rumah atau ada mes gitu? Awalnya aku ngemes, tapi bukan mes sih, apartemes. Emang gimana? Jadi kayak apartemen. Enggak, apartemen kan tingkat kan, apartemen itu kan. Sama ini juga tingkat, Pak. Oh jadi di tengah-tengah itu jadi apartemen. Jadi itu tuh penggabungan antara apartemen dan mes gitu. Oh jadi ada mesnya, ada apartemennya juga gitu tah? Enggak. Gimana? Bangunannya apartemen, vibes-nya vibe mes. Tapi itu di satu satu lingkungan tempat kerja?
Enggak, bukan. Ya ampun. Jadi kalau dari tempat kerja ke sana tuh kurang lebih jaraknya 2 sampai 3 kilometer, 2 kilometer. Berarti berapa? 15 menitan lah Iya, gitu ya. 15, enggak lebih deh. Ya ampun. Lebih dari 15 menit. 20 lah paling. Jadi kalau berangkat dari 15 tempat menit, 20. tempat Ada sih 15 menit ke 20 menit ada sih. Oh, Ada. Heeh. Tapi kalau ngebut. Di sana kan sirkuit. Jalan raya sirkuit kan katanya. Iya betul. Aspalnya bagus. Jauh sama sama ban enggak deh. Enggak. Takut Pak Dedi. Ya oke lanjut. Nah ya, jadi dia ini emang ya kalau kita lihat-lihat tuh biasanya kalau teman baru ya pasti yang di apa sih opennya itu kan pasti yang baik-baiknya dulu kan. Kalau aku tuh sebenarnya gini simple. Kalau ada orang yang mau berteman sama aku ya aku welcome juga sih. Ya ayo aja gitu. Ayo aja. Tapi kalau misalkan orangnya nggak mau berteman ya aku juga ayo aja gitu. Ayo aja. Nggak ribet lah ya. Nggak ribet gitu. Dan kebetulan emang karena aku notabene lagi ada di sana, jadi mau nggak mau kan aku tuh harus memperbanyak circle pertemanan. Iya, betul ya. Karena jadi karena ya kalau misalkan kita merantau tuh maksudnya apa ya? Ya kita tuh bawa yang namanya sebuah attitude dan sopan santun. Kasarnya kayak kita tuh di tempatnya orang. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau kita pun ya gitu ya mungkin ini tuh ya memang lagi apesnya capek juga maksudnya ketemu yang kebetulan minusnya tuh semuanya gitu loh. Pernah dengar ini nggak di mana langit dipijak di situ kebalik di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Nah itu dia artinya tolong jaga sopan santun Anda gitu ya. Jadi dimanapun Anda berada tolong jaga etikanya, sikap sama orang-orang yang ada di sana. Iya, ya meskipun mau itu dia sesama perantau atau mungkin sama pribumi setempat. Cuma gitu. Maksudnya ya apa ya? Ya gampang lah karena apa ya? Hidup tuh timbal balik. Kalian dihargain dan kalian juga harus menghargai orang lain juga. Udah itu doang. Hidup tuh timbal balik enggak. Jadi apa ya kalau misalnya nih ya kalian sendiri aja yang mempersulit dan ngeribetin hidupnya gitu loh. Itu dia. Kamu dapat quotes dari mana? Biasa. Ini incitement kita tahu-tahu jam segini tuh ada aja gitu. Iya gitu, coy. Aduh, ini kita sampingin dulu aja. Iya, ini kayaknya minta dibuang ini. Ganggu dari tadi itu. Itu pokoknya gampang hidup tuh simpel teman. Maksudnya kayak gitu. Nah, ya mungkin kalau ya memang apa ya? Ya intinya tuh kalau kalian ketemu orang lain pasti ya ada cerita baru. Mau itu suka dan dukanya, tapi maksudnya ya mungkin memang ini tuh jalannya harus dilalui, tapi maksudnya apa ya memperkuat diri juga gitu lah. Jadi pokoknya mah ini jadi pengalaman hidup yang sangat berharga lah gitu buat nanti kedepannya. Ya semoga tidak terulang lah gitu ya. Itu. Oke. Lanjut. Tumben bareng. Itu oke. Monggo. Ya jadi habis itu tuh ya karena emang tadi ya sering ketemu di tempat kerja dan di pas begitu pulang kerja juga kan seminggu sekali suka ada acara rutinan lah. Dan kebetulan dia emang diajak juga sama ibaratnya aku di sana punya kayak apa ya disebut orang tua lah gitu. Teman tapi disebut orang tua karena emang usianya emang udah sepuh. Jadi ada yang dituakan lah di sana. Nah, dibawalah sama beliau ini si minus ini tuh dibawa sama beliau ini gitu. Ya beliau apa ya tujuannya ya biar ikut ini aja sih acaranya itu. Sorry itu ya di teman dari kerja apa di tempat kerjaan juga masih di lingkup pekerjaan. Jadi si yang dituakan ini ya beliau yang dituakan ini ya kebetulan emang ibaratnya apa ya kayak supervisor lah tempatku gitu. Kebetulan jadi supervisor di grup aku ini ya mungkin karena emang udah lama stay di Batam jadi mengenal semua anak-anak yang ada di sana. Sorry tapi dia juga ya pribumi situ si yang dituakan. Yang dituakan itu kebetulan satu kelahiran kan satu tempat di sini Bandung. Terus kalau yang si minusnya ini
Dia orang seberangnya lagi. Oh, oke. Tapi masih di Sumatera. Sumatera bagian utara ke utaranya lagi. Kamu tahu yang disebut Sabang? Hah? Nah, disitulah tempatnya. Ujungnya Aceh itu kan? Justru Acehnya itu, Pak. Disepil. Ya, jadi nama lain dari Sabang ya itu. Tempat itu beliau Ya, tuh dari tempat sana. beliau dari sana. Aslinya. Ini disclaimer, info dari teman satu ini juga sih, satu daerahnya juga. Jadi gini ya, nanti itu bakal aku obrolin sih di akhir sama si abangnya ini, abang temennya ini gitu. Jadi kan waktu pas itu tuh dia punya kayak kepentingan lah gitu ya, bisik-bisik sih waktu itu, bisik-bisikin, bukan bisik-bisik tetangga. Kalau itu gosip, Iya, jadi si orang ini tuh bisik-bisik kayak gini, Cep, aku ada perlu nih, kira-kira nanti di rumah free nggak gitu. Kalau free kabarin ya si minus ini. Akhirnya pas mau pulang kerja ya aku free kan, ya udah aku WA. Tadi ada apa waktu pas di ini tempat kerja? Bentar Cep, sebelumnya aku bisa ke rumah nggak gitu? Iya. Kataku ya udah, go aja sini, let's go. Datanglah dia, nggak lama dari itu datang. Nah di situ mulailah dia cerita. Ceritanya gini, emang sedih sih, ceritanya bikin sedih. Sekilas gimana katanya? Gini, dia punya orang tua, dimana ibunya katanya, ini ibunya masuk rumah sakit. Ibunya di kampungnya, di kampung Sabang itu tadi. Iya. Ibunya lagi sakit, masuk rumah sakit, lalu dia butuh biaya. Dan di mana biaya itu tidak murah, karena kayaknya nggak di cover BPJS kayaknya. Sorry, tapi ini penyakitnya boleh disebut nggak? Ibunya sakit apa? Nggak. Waktu itu aku nggak nanya lebih dalam. Karena bagi aku dia ngomong kalau orang tuanya sakit, ya udah, itu udah cukup juga bagi aku. Karena aku tuh nggak mau gitu ngorek-ngorek. Takutnya dia lebih makin down juga gitu ya. Makanya oh ya udah, sakit apa? Aku nanya, udah lama masuk rumah sakitnya? Baru katanya. Oh ya udah. Ya terus apa? Inti permasalahannya gimana? Kenapa kamu nyeritain ini ke aku gitu? Tapi di situ sorry benar. Kamu udah ada di hatimu, wah ini kayaknya ya jelas. Tapi ini cuma untuk memperjelas dia juga ya. Tentu gitu, karena kan emang tahun-tahun sebelumnya juga aku ngalamin juga. Maksudnya tuh punya temen juga yang kikuk kayak gini gitu. Tapi nggak separah ini. Tapi sorry bener. Ini tuh pas dia ya bilang ya curhat kamu kayak gitu. Nah itu tuh kalian tuh udah kurang lebih kenal berapa lama? Ya udah cukup lama lah. Berapa tahun atau? Enggak, belum ada setahun. Masih hitungan bulan. Masih hitungan bulan, tapi yang aku lihat tuh kayaknya wah ini menjanjikan banget buat aku jadiin sahabat tadinya. Tapi sorry, dia kerja di Batam sama kamu tuh, dia tuh ya memang sebatang kara atau dia sama ada temannya juga masuk? Dia gitu? Tinggal sama istri. Dia punya istri. Tapi dia barengan atau misalkan apa ya, dia kerja di situ tuh udah duluan dia daripada kamu ini gitu? Iya. Dia duluan kerja di sana. Barulah mungkin beberapa lama dari itu tuh baru aku masuk. Dan disclaimer, dia ini udah punya istri. Orang di mana? Orang situ juga. Aku lupa istrinya orang mana, tapi yang jelas mereka itu tinggal barengan sama istrinya. Jadi udah ya lumayan lama di Batam. Istrinya pun tinggal satu tempat lah sama dia. Gitu. Oke, lanjut. Tapi aku nggak pernah ngorek-ngorek info masalah istrinya. Bagiku ya buat apa juga kan. Oke. Lanjut. Nah langsung abis gitu tuh dia mulailah menceritakan bahwa aku perlu biaya. Dimana biayanya ini bisa dibilang nggak sedikit. Di situ aku cuma bilang gini, kalau untuk masalah minjem uang terus terang, aku sendiri pun masih survive. Dalam artian gaji ini pun buat aku sendiri juga masih terlalu ngepas lah. Masih ngepas lah.
aku belum bisa nabung juga dari hasil ini. Iklan dulu ya tadi ya. Yo, Kebetulan tadi aku disuruh ini dulu, masukin dulu bebek. Oh, ayamnya udah berarti kalau Ayamnya udah, bebeknya tadi lupa ketinggalan. iya. Lu burung anjing. Oke, lanjut dari mana Ya, Pak Are tadi? Tadi tuh Pak Cok. Pak Cep. Iya. Dia kayaknya lagi ini, kayaknya lagi kangen banget nih sama Siri. Enggak. Halo. Bang, kok ditambahin sih Bang? Enggak lo padahal. Oke, tadi sampai mana? Iya, jadi semuanya itu diobrolin lah waktu pas itu tuh. Ya, termasuk ya itulah salah satu poinnya mah. Dia menceritakan kalau orang tuanya lagi sakit, terus lagi masuk rumah sakit dan butuh biaya yang enggak sedikit. Lumayan lah ya. Lumayan. Dan gini ya, aku tuh tipikal orang yang bukan tipikal orang. Jadi aku tuh emang kalau buat meminjamkan kayak gitu tuh aku ngeliat-liat dulu sih orangnya gitu. Oke. Kredibilitasnya seperti apa. Tapi waktu itu tuh aku belum tahu si orang ini tuh bisa dipegang nggak tanggung jawabnya. Karena kan orang ini tuh ibaratnya dia pertama kalinya gitu minta tolong kayak gitu tuh. Ke orang baru juga, yang baru dikenal maksudnya baru ya. dikenal gitu. Dan aku tuh terus terang aja gitu bilang sama dia kalau aku sendiri pun buat kehidupan sendiri si gajiku ini tuh mungkin baru cukup buat aku sendiri pribadi. Oke. Dan akhirnya aku bilang ya mohon maaf lah gitu ke dia kalau aku tuh nggak bisa belum bisa ngebantu ya, belum bisa ngebantu dalam artian yang ngasih pinjam duit gitu ya. Tapi dia sendiri tuh ngasih solusi kayak gini, Cep, kalau misalkan aku pinjam data buat pinjol boleh nggak, katanya gitu. Sudah mulai kesini ya. Okay. Awalnya aku juga ragu juga ya, awalnya aku ragu deh, aslinya ragu. Okay. Ragunya itu karena gini, mungkin cerita-cerita yang ada di YouTube itu banyak ya. Soal pinjol. Iya, soal pinjol kayak gini tuh. Dan akhirnya aku di situ ragunya itu antara takut soal si pinjolnya dengan ini ragu dia ini bisa dipegang nggak ya tanggung jawabnya gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya aku tuh mungkin semakin yakin ya di situ tuh. Gimana emang? Semakin yakinnya tuh karena ya dia tuh bilang nanti aku kok yang bayarnya per gajian gitu. Kalau misalkan ini ingetin aja jadi gitu. Oke, benar, sorry. Pas dia yang ngomong untuk kebutuhan ya orang tuanya yang sakit, nah itu sorry, dia nyebutin nominalnya nggak, bukan ya, jangan sebutin, maksudnya nominalnya ya lumayan gede itu tuh. Iya, jutaan sih. Jutaan tuh dalam artian dia awalnya itu masih under 5 sih. Sebenarnya masih under 5 juta. Mungkin paling besarnya itu pinjaman 2 juta sampai 3 juta. Itu pinjaman sekali yang menurutku itu paling besar. Oke. Ya sebelumnya mungkin sejuta 500 gitu. Oke. Nah, pas dia menyarankan dan ngasih solusi minjem data untuk ngajuin pinjol. Nah, dia nyebutin juga gak? Apanya? Dia tuh kasarin gitu, minjemnya berapa ke si online ini dan entah tuh gimana gitu kan, katanya dia kan bakal per bulan, ya istilahnya apa ya, udah semuanya tuh dia ada yang nanggung dan per bulannya bakal dicicil. Nah itu tuh dia tuh mau ngambil berapa sampai mau minjem data kamu tuh? Awalnya sejuta dulu. Awalnya sejuta. Ya ampun. Awalnya sejuta ya. Jadi disclaimer, awalannya itu sejuta di salah satu platform. Ya mungkin OJK atau enggak juga, aku belum paham juga lah tadinya. Tapi itu sama kamu nggak surveinya? Dia maksudnya itu gini nih, gininya gitu kan, data-datanya maksudnya gimana, kan dijelasin kan? Iya, itu di depan aku juga. Jadi kan aku yang ini HP-nya. Karena kan itu pakai HP aku kan. Ya udah gitu tuh. Jadi semua aplikasi download situ
segala macamnya data aku pribadi aku upload juga di situ. Oh jadi tapi maksudnya tuh gini, Pakai HP aku. dia ntar transfer ke kamu, terus kamu yang ngajuin ke sono, atau ya udah dia aja langsung transfer Ya, ke si pinjolnya langsung? aku mintakan ada nomor virtual akun buat pembayarannya. Heeh. Nah, aku kopasin ke dia, jadi biar dia sendiri langsung. Oh jadi nggak ke transfer ke rekeningmu dulu nggak? Jadi langsung dia ya langsung ke yang bersangkutan. Oke. Jadi langsung kayak gitu. Heeh. Itu tuh kejadiannya bisa dibilang nggak sekali sih. Yang pertama mungkin alasannya buat orang tuanya, yang kedua mungkin kakek atau neneknya gitu kalau nggak salah. Kok penyakitan sih keluarganya ya? Ya maksudnya penyakitan nggak maksudnya nggak, ini bukannya enggak ya maksudnya kok penyakitan sih, kok gantian mulut, sebelumnya orang tuanya, kakek neneknya, habis itu siapa? Istrinya gitu. Kalau nggak salah itu neneknya sih. Tapi itu bener kamu, maksudnya bener tahu kamu kondisinya, misalnya ya tadi bilang kan neneknya bener, ya memang lagi sakit gitu. Nah, salahnya aku nggak sidak lah ibaratnya. Ya. Jadi termakan sama omongannya begitu saja. Terbuai ya. Terlena. Karena emang benar-benar dari raut wajahnya juga benar-benar itu orang membutuhkan banget gitu. Oke. Pintar juga ya memainkan ekspresi wajah. Nah itu berarti apa? Bermuka dua, kayak puong. Berarti sini? Nggak gitu. Sasa gitu lah. Ya Allah. Nah, awalnya tapi nggak gini, sorry bentar ya. Pas pertama kan berapa ketemu 1 juta. Iya. Nah beres itu dilunasin sama dia, ya udah. Terus beres itu apa maksudnya? Terus minjem lagi, ngajukin pinjam lagi baru kayak gitu. Iya. Jadi habis lunas minjem lagi. Pas ngelunasinnya juga dia biasanya suka datang juga ke rumah. Ke rumahku. Terus mulailah gini Cep minta nomor virtual akunnya. Jadi dia langsung TF lewat bankingnya dia ke virtual akun yang disediain sama si platformnya itu. And then itu kejadiannya beberapa kali, dan itu tuh menurutku cukup banget buat menilai si teman aku ini. Kalau teman aku ini, oh ya ini orang ini bisa dipegang nih dari segi tanggung jawabnya, karena selalu dilunasin. Oh jadi awal-awal tuh ya dia tuh amanah lah gitu ya. Ya amanah. Mungkin sekitar, tapi nggak ada 10 kali sih, nggak nyampe 10 kali dia amanah kayak gitu. Mungkin ke berapa kalinya ya dia itu mulai ada sedikit keluhan. Keluhannya bilang gini, aduh Cep, kali ini aku lagi nggak pegang banyak uang, maksudnya tuh nggak ngepegang kelebihan uang gitu. Jadi boleh nggak aku pinjam lagi buat nutupin yang satu. Jadi gali lubang tutup lubang. Gitu. Nah, dimulainya dari situ, gali lubang tutup lubang. Itu, akhirnya. Ingat nggak? Itu tuh yang berarti yang mau yang ke berapa kali? Wah ya mungkin sekitar, tapi kan tadi aku bilang belum ada 10 kalinya dia ngelunasin, tiba-tiba dia ngeluh kayak gitu. Dan akhirnya dia punya solusi sendiri, dia bilang, Cep gimana kalau misalkan aku pinjam lagi di platform yang kedua buat nutupin yang platform yang pertama. Allah. Gitu. Aku nggak karena aku kan orangnya yang simple ya. Jadi ya udah kalau emang bisa mah ya udah silakan. Dan ternyata bisa tembus gitu. Karena kan data aku bersih kan dari BI checking. Karena aku belum pernah ada pinjaman gitu sebelumnya gitu. Akhirnya seiring bertambahnya ini platform gitu ya dengan sistem gali lubang tutup lubang, dan ternyata itu bukan masalah dan ternyata itu tuh masalah nggak berakhir ternyata. Bukan solusi, ternyata itu bukan solusi yang cerdas gitu, bukan. Plot twistnya begitu. Jadi ini tuh baru memulai tragedi utamanya. Anjir. Ya Allah. Jadi dia tuh
ya mungkin ya nggak tahu gini bukannya Hmm. sosok ini mah cuma mungkin apa ya spekulasi aja. Jadi dia kemungkinan dia yang minjem yang di platform awal, terus dia tahu-tahu punya platform yang kedua, kayak berarti mungkin itu dia sebelumnya kayak gitu juga minjem ke kamu untuk urusan yang ini, terus minjem lagi Iya, kamu mandek gitu. dengan alasannya ada saudaraku yang sakit kayak gitu terus kali ya berarti. Iya. Ini anak dan cucu kakeknya berapa sih kok dia Iya, yang nanggung ya? Jadi gini, Bras. Ya mungkin permasalahannya itu poin intinya satu. Katanya sih orang tuanya sakit. Oke. Platform pertama mandek. Akhirnya dia minjem platform kedua buat nutupin yang pertama. Di tengah-tengah hiruk pikuknya, gede lubang tutup lubang, ada lagi info terbaru. Neneknya masuk rumah sakit. Oke. Butuh biaya tambahan dong. Oke. Karena kan buat ibunya sendiri juga belum selesai gitu kan. Ini berarti ya balik lagi ini spekulasi. Sepertinya kayaknya dia megang beberapa data orang. Bisa jadi nggak sih? Oh ya, nanti itu bakal kejam ya. Nah itu. Nanti itu ada kaitannya nanti. Nah kan, ya ini serius. Ini aku belum pernah dengar di CP soalnya apa? Ini tuh tadi tuh cuma tebakan doang ya. Ternyata katanya kayak gitu berarti enggak, belum. Kontil. Minus Kontil. Belum. Nanti ada bahasannya. Nah itu ya, lanjut. Ya gini, habis itu tuh sekitar beberapa platform akhirnya dia mandek, ngeluhnya makin menjadi-jadi. Aduh, Cep, gimana ya? Aku pusing gini-gini bla bla bla. Ya aku cuman ya terus gimana lagi? Kamu mau ngeluh sama aku juga? Ya percuma. Ya aku sendiri juga nggak bisa apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Ya kamu yang megang data. Bilang kamu sendiri yang pakai data aku, ya seharusnya kamu tanggung jawab. Aku bilang kayak gitu. Itu Dari situ juga sebenarnya dari pembayaran ngaret nih misalkan itu udah cukup banget sih membuktikan kalau aku tuh orang yang apa sih, data diri aku di situ yang ada di pinjol itu ya udah nggak responsibel, ya udah nggak bertanggung jawab. Jadi dari BI checking tuh udah kotor. ya Allah. Sekali mandek, walaupun mandeknya cuma beberapa hari ini, tapi tetap prosesnya jadi tertunda gitu itu ya. tuh BI checkingnya langsung kotor. Gitu. Karena kan emang kita sendiri kan yang menyetujui lewat tanda tangan elektronik itu. Dan di mana di situ tuh tertulisnya ya harus mengembalikan H-1 gitu atau pas hari H-nya gitu. Anjing serem banget. Oke, terus? Nah, udahlah ceritanya gitu ya. Cerita peminjamannya kayak gitu. Oke. Di situ tuh waktu pas dia makin menjadi-jadi si keluhannya itu gitu ya. Akhirnya dia agak malu juga kayaknya buat ketemu sama aku. Karena aku di situ mulai agak tegas. Negasin dia kalau Nus ini gimana gitu kan. Ini data gua gitu kan. Ya udah nggak peduli. Dulu aku omongannya nggak setinggi kayak gitu sama dia. Masih aku hargai. Oke. Di situ aku mulai agak gusar juga ya. Iya. Agak gusar juga sih, agak gedek juga gitu. Ya, ini aku bilang kayak gitu. Sudah kayak gitu, hilang. Sangat template. Anjing, padahal gini ya. CP itu niatnya ngebantu, tolong dihargain. Bukan masalah nominalnya, ini tuh soal tanggung jawab dan amanah enggaknya, gitu loh. Nah, jadi pas ngilangnya ini, emang di tempat kerjanya emang nggak ada. Diawali dengan di tempat kerjanya nggak ada. Aku nanya ke supervisornya dia supervisornya sendiri pun bilang, udah beberapa hari ini nggak ada kabar sama aku. Dia juga nggak masuk. Iya. Nggak masuk kerja. Iya, kan supervisor sendiri nih yang bilang. Supervisornya dia. Aku kan datangin ke timnya dia kan. Oh, aku bentar. Oh, itu tuh tempat di satu tempat kerja yang sama tapi beda divisi tuh. Gitu. Oke. Tapi aku tinggal jalan kaki aja sih ke kantornya dia gitu. Oh, jadi kamu langsung nanya ke SPV-nya. Iya, SPV-nya. Aku nanya SPV-nya. Kebetulan SPV-nya kalau nggak salah sih masih orang Bandung sih. Aku nanya gitu, si M ini ada nggak sih hari ini gitu. Dia langsung bilang gini,
nggak masuk katanya. Udah berapa hari? Sekitar 3 lah. Udah 3 hari nggak masuk. Nggak 3 hari mau masuk. Tapi kayaknya udah notice si SPP-nya itu. Notice. Maksudnya? Kalau ada orang yang nyari dia itu pasti masalahnya ke situ. Iya. Ya ampun, berarti nggak sekali 2 kali. Nah, disclaimer, plot twist-nya ternyata bukan aku aja yang jadi korban. Kan? Boleh. Jadi sebelum aku tuh sebenarnya udah ada. Masih di lingkungan kerja juga. Jadi korban-korbannya ya teman-temannya sendiri di dalam kantor ini. Ada yang lebih parah nggak dari kamu tuh? Kayaknya aku yang lebih parah. karena dia udah benar-benar final pergi. Enggak, tapi itu udah final berarti masalah yang yang dihadapi sama aku ini karena masalah yang dimana aku berkecimpung di situ tuh menurut dia ya itu udah bener-bener stuck juga. Tapi kalau untuk soal nominal ada yang kamu pas di posisi itu pas dianya udah ngilang terus ada masuk tagihan itu nominalnya udah berapa? Nah, nanti aku jawab. Ya, soalnya ini sampai teman-temannya juga mas. Nah, teman-temannya juga sama kan. Dalam artian mungkin teman-temannya nggak seberat masalah yang aku hadapin ini. Karena gini, Bras, pikir aja logikanya. Dia udah ya bisa dibilang udah bermasalah juga sama orang-orang sebelum aku. Tapi dia masih berani kerja di situ. Dalam artian kan ya paling berapa receh paling juga gitu kan masalahnya. Tapi pas begitu lagi permasalahannya itu lagi bersama aku nih gitu ya. Dia pergi. Berarti artiannya apa? Masalah yang sama aku ini udah dibilangnya berat, berarti kan super berat kan. Nah, makanya makanya dia pergi ngilang. Iya, makanya tadi juga aku berspekulasi ya jangan-jangan itu minjem ke kamu untuk nutupin platform yang satunya lagi. Nah, mungkin si platform satunya lagi tuh dia pakainya data temannya itu. Untuk kayaknya sih gitu. Maksudnya ini masih ini cuma spekulasi gitu. Kebenarannya gimana nggak tahu, tapi maksudnya ini kan ya bisa jadi ngarah ke sono gitu loh. Misalkan di sini udah tunggak beberapa ininya, terus dia gitu memelas, pakai memasang muka memelas ininya, buat ininya. Buat nutupin yang seberininya, solusinya ditutupin untuk platform satunya. Baris itu ya tinggal yang kamu kan yang belum dilunasin, baris itu yang kamu tapi ngilang. Iya Allah, goblok anjing. Tapi kayaknya sih itu benar-benar ini dia tuh ngusahain buat nutupin hutang yang tadi yang ada pokoknya yang ada di aplikasi yang ada di platform yang aku download aja sih. Ya tapi yang di HP-mu itu tuh cuma satu tapi platformnya. Nanti ada ceritanya. Plot twist banget ini. Nah, oke, lanjut ya. Habis itu dia ngilang nih. Aku datang ke SPV-nya bilang kayak 3 hari. Ada masalah sama yang minus ada. Oh ya udah. Dia udah paham. Terus akhirnya dia bilang coba aja ke rumahnya gitu. Oh iya bener ya. Pulang kerja aku datangin ke kontrakannya. Ya tapi sebelumnya memang kamu juga udah tahu rumahnya. Udah tahu. Okay. Aku pernah masuk ke dalam rumahnya. Tapi aku belum pernah ketemu sama istrinya. Gitu. Aku datang ke rumahnya. Rumahnya terkunci. Diketok nggak ada orang. Itu kontrakan tuh sebenarnya yang punyanya masih orang yang di dalam kantor masih teman juga lah gitu. Yang punya kontrakan. Iya, yang punya kontrakan itu. Oke. Aku nanya sama si yang punya kontrakannya ini, karena kan emang satu kerjaan juga gitu. Si Minus kemana gitu kan? Dia bilang ada di kontrakannya, mungkin belum tahu. Dia ini. Tadi aku ke kontrakan ngetok rumah, kayaknya kok nggak ada orang gitu. Di luar pun nggak ada sendalnya. Sorry, itu tuh kamu pas ke kontrakannya tuh di hari yang sama juga pas kamu nanya ke supervisornya? Beda-beda. Oh beda hari. Oke, lanjut. Kalau ke supervisornya itu baliknya langsung. Pas ketika aku notice kayaknya nggak ada orang nih.
Nah, aku langsung ngadu ke yang punya kontrakannya, ya, di mana yang punya kontrakannya ini adalah masih teman satu kerjaan gitu. Di hari besoknya lah, aku langsung datengin ke yang punya kontrakannya ini di tempat kerja. Aku nanya, si Minus ngontrak di rumah A katanya. Iya katanya gitu. Oke. Terus aku nanya, dia pindah nggak ya gitu? Enggak, ada kok. Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, oh kayaknya sih belum tahu infonya. Aku bilang kayak gini, coba minta tolong dicek nanti pulang nanti kerja. Si Minus sebenarnya masih ada nggak sih di kontrakannya ini gitu. Dia tuh langsung nelpon. Si Minusnya? Iya, kan punya kan nomornya, nggak diangkat. Oke. Dia tuh langsung, oh ya udah nanti aja Cep katanya, nanti pulangnya ke kontrakannya gitu, nanyain mau nanya langsung ke si Minus gitu. Ya udah kalau ini mah aku inilah, aku anterin, aku ikut lah, aku bilang kayak gitu. Aku ikut. Akhirnya yang punya kontrakan ini pas pulang kerja sore datang ke kontrakannya, kondisi bener kekunci. Nggak ada orang. Si A-nya punya emang punya kunci cadangan. Lihat lampu mati, di dalam mati, di luar juga mati. Itu kondisi maghrib, sore mau ke maghrib. Ya, intinya rumahnya tuh ya gelap aja gitu. Iya, dimana rumah-rumah di sekitarnya udah pada terang. Ya maksudnya lampunya udah pada nyala gitu ya. Rumahnya dia gelap. Rumah dia sendiri. Akhirnya dia langsung notice, wah ini kayaknya orangnya nggak ada gitu. Akhirnya dia punya kunci serep, dapur lah kalau nggak salah tuh dapur. Oh jadi pintu belakang. Pintu belakang. Soalnya kan pintu depan udah pasti nyantol dong kuncinya gitu, kayaknya gitu. Nah langsung dia bisa masuk, kosong, nggak ada perabot, nggak ada, gitu. Di situ langsung yang punya kontrakannya juga ngerasa rugi, karena harusnya bayar kontrakan. Itu berapa? Nunggak maksudnya ya nyerita nggak yang ownernya tuh, maksudnya per bulannya berapa dan itu maksudnya nyerita nggak sih backgroundnya si Minus itu gimana gitu loh. Selama dia maksudnya selama ngontrak di situ tuh bulannya lancar apa mandek atau kadang ya nunggak gitu loh maksudnya. Ini yang terakhir ini yang mandek. Oh baru itu. Soalnya ngontraknya juga baru berapa bulan lah, 2 atau kalau nggak salah. Baru 2 bulan. Jadi dia itu selalu pindah-pindah katanya. Kok curiga ya? Udah gitu udah hilang lah ya. Ini orang bisa dikatain hilang. Karena emang jejaknya pun nggak tahu di mana. Oke. Akhirnya hari-hari aku nyoba ikhlasin, tapi mau nyoba ikhlasin gimana Pak? Tiap hari aku ditelepon dan sama DC. Cok. Minus. Karena kan emang itu pakai data aku kan. Ya Allah. Diancam pembunuhan di tengah jalan. Pokoknya mah nyebar foto yang nggak baik dengan narasi yang berbau fitnah. Intinya kamu tuh di frame jelek gitu lah. Frame jelek sama si DC-nya ini. Ya Allah. Karena aku simpan nomor-nomornya teman-teman di HP-ku, satu hanggar semua meluas infonya. Anjir. Semuanya pada nanya dong. Cep kunaon katanya. Ada teman-teman kan. Cep kunaon. Ya, pasti orang-orang ngiranya kamu kan yang minjem. Ya Allah. Cep kenapa gitu. Wah itu bukan satu dua orang Pras. Aku ngelayanin teman-teman yang punya pertanyaan sama tuh bukan 1 orang 2 orang Pras. Anjir. Banyak banget Pras, hampir 1 hanggar. Karena kan teman-teman aku tuh 1 hanggar. Astaga ya, tapi itu kan katanya kan nggak cuma ke kamu doang kan? Kamu kenal nggak teman-temannya dia yang dipinjemin datanya tuh? Ada. Dia nyamperin ke aku.
Pas Dia bilang kayak gini. pas beritanya itu Nah, meluas. Pas beritanya meluas, dia bilang, dulu juga sebelum ke kamu itu pernah ke aku. Tapi ke aku konsepnya beda. Dia minjem uang langsung. Oh, oke. Minjem uang yang mungkin kebilang ya paling berapa ratus ribu lah. Makanya aku bisa bilang masalah-masalah yang ada apa ya, masalah-masalah yang berkaitan sama teman-temanku bisa kebilang kecil karena langsung dipinjam uangnya. Walaupun ada yang kembali, ada yang enggak. Gitu. Tapi teman-teman lebih ke mengikhlaskannya lah gitu. Terus udah nggak mau berteman lagi sama si minus ini. Ya itu mungkin nominalnya kecil. Kalau ke antum maksudnya apa? Mungkin nominalnya gede ya, maksudnya. Mungkin ya. Nah, kita kupas. Nah, itu tuh maksudnya gini loh ya. Mungkin Cepi ya bingung anjir diiklasin, tapi gue juga butuh gitu ya buat makan besok gitu anjir. Sebenarnya nggak ada, menurut gue ya nggak ada yang apa ya. Aku nggak masalah sih. Soalnya kan itu duit nggak dinikmatin sama aku gitu. Karena duit yang dipinjam itu ya dia sendiri yang nikmatin. Aku tuh cuman ruginya di data aja, data pribadi aku bocor. Itu pas kamu apa data yang itu tuh terkait sama salah satu rekening tabungan nggak? Ah iya ada. Itu gimana dari pihak bank rekeningnya itu sama juga? Oh, ada enggak Anda sih, enggak. menunggak ini Oh, enggak. Untungnya dari pihak bank enggak. Jadi gini ya, untuk masalah kerugiannya gitu. Bukan kalau menurut aku ruginya cuma data diri aja, data diri aku bocor, data diri aku disebar sama DC-nya, dibikin narasi-narasi yang fake, yang buruk pokoknya tentang aku, dan aku pernah diancam pembunuhan. Aku belum tahu apa-apa di situ. Terus terang, ilmunya aku belum tahu buat menghadapi seperti itu. Bayangin stresnya seperti apa. Aku hampir gila. Berarti kamu bukan mempermasalahkan nominalnya ya, lebih masalahkan keselamatan diri ya. Mental aku pras udah kayak menurutku wah udah mau kiamat nih kayaknya nih. Kiamat bagi aku ya gitu. Karena baru aja aku kalau gelap ya bisa-bisa aku gantung diri. Apa diskon umur? Ngediskon. Kalau aku gelap ya. Astagfirullahaladzim. Karena semuanya itu nyerang ke aku gitu, si DC-DC-nya ini. Dan aku ngiranya wah ini bener gitu kan. Bahwa wah kayaknya kehidupan aku apa ya dalam ancaman gitu. Hidup aku dalam ya pokoknya ambang-ambang DC lah gitu. Bayang-bayang DC. Ya tapi itu kamu ini nggak punya apa ya? Pegang bukti kalau maksudnya tuh ini yang sebenarnya mengajukan pinjaman tuh bukan kamu. Sebenarnya bisa aja. Ya, tapi itu kamu punya ini nggak megang ya salah satu bukti kuat atau nggak kuat nggak apa nggak kuat bukti. Paling aku cuman punya rekening koran ya atas nama dia, tapi tetap aja kalau aku ngalihin bahwa yang menikmati uangnya bukan aku ya tetap susah juga. Tetap susah karena kan yang ada di situ datanya ya data punya aku. Wah, anjir. Dan untuk nominalnya berapa? Kurang lebih dari beberapa platform dan kurang lebih juga. Soalnya aku nggak mengingat lagi secara jelas ya. Kotornya deh sama bunganya deh. Gitu. Platformnya lebih dari 20. Di bawah 50. Mungkin sekitar 20, 30. Ya, hampir 30. 20 platform. Dan nominalnya 30-an. Nominalnya kurang lebih total kurang dari 50 juta. 50 juta bisa beli apa ya? Bisa umroh. Iya bener aja. Sendiri. Hah? Serius? Serius. Itu tunggakan kurang lebih berapa lama itu? Sampai kurang lebih di under 50 tuh. Tahunan kah? Enggak. Cuman hitungan bulan aja. Itu pinjam-pinjam kayak gitu. Tiba-tiba meledak hampir 50 juta. Dan di situ aku belum tahu harus gimana cara ngadapin DC ini. Oke. Akhirnya aku balik cuti. Dan aku ketemu teman aku yang ngasih inilah insight tentang solusi tentang ini, dan aku juga lihat-lihat di YouTube
ada yang ngasih caranya gitu, solusi biar keluar sama ini. Dan akhirnya alhamdulillah terbebas dari si masalah ini. Kurang lebih aku bergelut dengan si orang-orang DC ini, orang-orang gak jelas ini, sekitar berapa bulan lah, hampir 2 bulan 3 bulan itu HP aku sering diteror. Allah. Akhirnya aku buang kartu yang kamu maksud itu 666, karena menurut aku wah kayaknya ini biang gak dia juga kayaknya. Nah udah kayak gitu baru ada teman-temanku yang dulunya satu sekolahan yang tergabung secara kekeluargaan di Batam itu, dia langsung bilang, perwakilannya lah yang bilang, teman kita si Henry kalau nggak salah, dia bilang, harusnya kamu kalau mau bantu orang teman-teman yang ada di sini tuh nanya dulu sama kita karena kita tuh secara ininya mah dari tahun 2014 udah ada di sini, jadi kita seenggaknya tahu gitu karakter orang yang ada di sini tuh seperti apa. Oh, jadi udah tahu track recordnya. Iya. Nah di situ tuh ya mungkin gimana ya, mungkin teman-teman aku yang ada di sana tuh, sahabat-sahabat aku di sana tuh mungkin tadinya mau ngingetin ke aku sebelumnya, tapi mungkin belum nemu cara gimana sih cara ngingetin ke akunya gitu, makanya dilihat-lihat dulu dan akhirnya blam ledak lah gitu. Ya mungkin ya karena memang apa ya, mereka ngiranya maksudnya kalau kayak gitu tuh ya sebelumnya kamu juga tahu dan pernah juga kayak gitu kali ya ngiranya, dan mungkin pas ya ada pas bomnya kayak gitu terus kamunya tuh terlihat gundah nggak bisa ngapa-ngapain, baru orang-orang itu notice kali ya. Iya gitu. Pada akhirnya teman-teman tuh pada bilang nanti kalau lain kali kalau misalkan mau nolongin gitu ngobrol dulu aja sama kita. Soalnya seenggaknya gitu ya, ini perusahaan ini berdiri itu barengan sama kita di sini gitu. Tapi kalau yang si minus itu tuh barengan sama si Henry nggak? Nggak. Dulu masalah si Henry dulu. Oh justru malah Henry dulu. Ya, teman-teman dulu barulah si minusin. Dan akhirnya ya gitulah. Pada akhirnya aku ganti nomor. Terus akhirnya ya udah gitu kan. Nah, tapi semua masalah aku bilang ya tuntas. Nah, tapi untuk yang pas yang tadi nih, mungkin sebelum ditutup ya, mungkin ya apa ya, ini juga sharing juga lah biar teman-teman ini ya, pas kamu kayak gitu tuh cara ngadepin apa ancaman, dan pernah sampai disamperin di si DC-nya? Enggak. Untungnya nggak ada. Jadi disclaimer ya, plot twistnya si DC ini tuh cuman kayak gertak sambal doang. Oh, nggak sampai apa datang nyamperin kehunianmu tuh? Cuman gertak sambal doang. Ternyata tahu kayak gitu mah mungkin dari dulu juga aku nggak akan ngeladenin gitu. Dan kasus ini tuh aku bisa bilang tuntas lah atau ditutup lah sama aku. Pokoknya mah aku udah nggak mau di situ aku udah nggak percaya lagi sama siapapun, termasuk mungkin ya mohon maaf aja gitu ya, saudara gitu buat teman atau saudara mungkin yang menilai aku kayak orang pelit karena aku pernah track record seperti ini sebelumnya. Dan aku merasa trauma. Iya, dan maksudnya ya silahkan kalau mau dicap gitu ya, itu hak mereka juga. Cuma nah ya ini maksudnya biar kalian tuh tahu kenapa kok CP sampai ya mungkin kalian sebut pelit itu ya kan ini under 50 juta. Ada 50. Dan gitu. Untungnya aku nggak ada satu pun nyoba buat ngelunasin, enggak. Karena menurutku yang nikmatin uangnya itu bukan aku, tapi si minus ini. Full. Aku nggak nikmatin sepeser pun dari hasil pinjamannya itu. Minus. Kalau antum tonton nih. Gitulah. Gitu. Terus dan pada akhirnya ada dari teman mungkin satu daerahnya dia lah gitu di Sabang ini, dia nyuruh aku ke rumahnya, dan ternyata emang nggak jauh dari rumahku juga. Di situ
aku baru dikasih tahu gini. Aku emang baru pertama kali nih sama si abang ini, baru ketemu. Padahal padahal hari-hari itu sebenarnya ada di tempat kerja, cuman karena beda shift aja. Jadi aku belum pernah ketemu sama si abangnya ini. Padahal satu tempat kerja. Aku diundang ke rumahnya. Ya dijamu. Akhirnya dia bilang, aku perwakilan dari teman-teman sedaerah yang kerja, yang satu kerja di sini. Jadi dia tuh kayak apa ya, ibaratnya kepala suku lah ya bersih bilangnya. Kepala suku yang ada di tempat kerjanya ini. Jadi aku yang bertanggung jawab katanya gitu. Dia bilang, ya bang gimana? Dia bilang, ya bang kronologinya gimana? Aku ceritain semua sama dia. Dia juga kaget. Ternyata emang dia bilang udah notice sih. Sebenarnya bukan ke abang aja sih. Dulu pernah ada masalah yang mungkin tentang pinjam-pinjaman kayak gini. Dan udah ada beberapa kali. Sebenarnya ini orang tuh udah di blacklist sih sama beberapa orang juga sih di kantor gitu. Cuman kayaknya masalah sama abang ini masalah yang paling rumit gitu. Karena dia sampai ngilang. Gitu. Sebelumnya cuma tiis doang, nggak bayar dong udah. Iya, dingin. Dan tahu itu uangnya untuk apa? Apa? Untuk judol. Nggak ada cerita-cerita orang tuanya sakit, neneknya sakit, nggak ada. Nih baru kali ini teman-teman aku sampai buka topik. Gitu aja deh, pokoknya dah. Judul. Dah, pokoknya renungin aja deh, pokoknya mah. Itu ngerusak mah. Pinjol. Gila untuk judul. Gila nggak sih? Ini speechless ini bangsat. Weh, Minus. Kalau antum melihat nih ya, kita tunggu. Ya Allah. Terus sekarang nih kabarnya dia gimana? Udah mati? Udah mati belum deh? Nggak tahu. Ih anjing. Ya aku cuman ini aja lah, karena ya udahlah, karena kayaknya mah hidupnya juga. Ya aku nggak tahu ya gitu ya, karena aku udah nggak mau tahu lagi gitu. Walaupun mungkin data diri aku udah diretas sama para DC gitu. Tapi bentar sorry. Untuk sampai sekarang itu data-datamu gimana? DC Batman mata. Demi cari yang judul. untuk apa? Tadi gimana? Judul. Enggak, tapi maksudnya untuk saat ini data-datamu gimana, data pribadi? Kayaknya sih udah nggak di spam, nggak di teror lagi, karena emang waktu pas itu tuh pernah ada berita judul pinjol itu pada diamanin, disidak sama kepolisian mungkin ya, karena emang udah di daerah lain pun mungkin ada masalah yang serupa lah gitu, karena masalah pinjolnya ini. Dan akhirnya banyak pinjol-pinjol ternyata yang ilegal juga, dan akhirnya mungkin di situ tuh bisa dibilang ya aku terbackup juga sih, sama terbantu juga sama adanya ini. Enggak, tapi untuk maksudnya gini, untuk data-datamu saat ini kan, tapi nggak sampai ini, soalnya kan banyak banget ya yang misalkan track recordnya kayak gitu, meskipun bukan dia sendiri ya kayak kamu yang dipakai orang lain dan disalahgunakan kan. Soalnya banyak juga ini, salah satunya ini ada dekat rumah tuh, karena ya itu dia tuh kayak gitu sama kayak kamu gitu, sampai dia tuh apa, mau nyicil motor nggak bisa ya, terus buka rekening nggak bisa katanya. Tapi alhamdulillah kamu nggak kan? Kalau aku buka rekening sih aku belum tahu, tapi kemarin aku sempat nanya ke leasing motor. Oke. Baru-baru ini aku nanya ke leasing motor, data aku kotor, BI checking aku jelek, karena emang bener dampaknya, dampak yang dulu itu masih sampai sekarang. Ya gitu aja lah Pras. Iya, karena emang udah ini, soalnya kalau kita terusin ini udah beres juga nih, emosi memuncak. Iya, takut. Kita harus ngopi ini kayaknya. Iya, takutnya ini ntar malah tak jadiin base campnya The Warriors aja ntar soalnya.
Ya intinya mah kalau dari aku pribadi selaku selaku korban selaku selaku selaki. Monggo sebelum ditutup Pak Cep. ya selaku Selaku apa sih, selaku orang yang pernah ngalamin gitu ya, dihianatin gini ya. bukan Bukan dari hianatin lagi bukan. Ini lebih ke ya, anjing. pokoknya harus pilih-pilih lagi lah gitu orangnya gitu, walaupun mungkin orang itu tuh di kalangan saudara atau keluarga. Percuma Saudara ini sih baik kok orangnya gini, enggak ini bodoh. ya, Enggak. dilihat dulu lah, Trik recordnya lihat. kita harus realistis aja sih Pasti. dalam melihat kehidupan Iya seperti ini. Asik. gitu. Pokoknya jangan sampai kejadian aku ini menimpa kalian lah gitu. Iya. Pokoknya di stop aja di aku lah gitu. Ini buat jadi bahan contoh aja sih buat kalian semua, buat teman-teman yang lagi menyaksikan gitu ya. Tolong difikirkan kembali kalau misalkan mau membantu orang, dan mungkin kalau misalkan ada di posisi yang apa ya, urgent banget dan butuh banget buat minjem gitu ya, tolong lebih bijak. Mau minjem berapa, kalian tentukan kapan harus mengembalikannya, harus tanggung jawab. Yang kedua, kalian harus mempertimbangkan berapa besar sih yang kita butuhkan, dan apakah kita bisa melunasinya dengan pinjaman sebesar itu. Ya udah dah. Bangsat. Emang minus goblok emang anjing. Buat teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau komen-komen silakan ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Dimana subscribe Anda itu sangat membantu kami agar kami bisa lebih bersemangat. Kalau di jalan ketemu sama si minus DM Cepi. Boleh. Oke teman-teman, mungkin episode kita tutup lah ya Pak Cepi. Tapi jangan lupa, kalau suka ya di subscribe lah, like, kalau misalkan berguna share, dan kalau misalkan format audionya ada di mana? Spotify, itu mana yang baik. Oke teman-teman, kalau gitu saya Frans dan saya Cepi. Kita pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, bye bye, see you next time. Gracias.